Berdoa selesai. Yang hormat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi pada hari ini Bapak masuk di kelasnya kalian itu dengan tujuan untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan bimbingan dan konseling. Nah, jadi bimbingan dan konseling itu sendiri merupakan salah satu bagian yang sangat penting yang ada di lingkungan sekolah kita. Ya, sangat penting. Nah, jadi tujuannya itu Bapak masuk di sini untuk menyampaikan beberapa materi yang berkaitan juga dengan bimbingan dan konseling. Nah, di dalam bimbingan konseling ini sendiri, sekarang ada yang namanya itu 7 jurus BK atau 7 jurus bimbingan konseling hebat. Nah, salah satunya itu adalah jurus pertama yaitu tentang kenali potensi. Bisa dilihat ini? Oke. Kenali potensi. Oke, jadi tujuannya ini adalah agar guru mampu untuk membantu siswanya dalam mengeksplorasi potensi, minat, bakat melalui teknik dari asesmen pendidikan sendiri. Ya, di sini juga ada keterampilan yang ingin dikuasai, terampil menerapkan asesmen sederhana untuk mengakomodasi diferensiasi potensi, minat, dan bakat. Nah, jadi itu sedikit tujuannya. Kira-kira kalau kalian mendengar kata potensi ini, apa yang terlintas di dalam pikirannya kalian? Ada yang bisa kasih gambaran? Ya, jadi potensi itu bisa diartikan sebagai suatu kemampuan yang berasal dari dalam diri manusia atau dalam diri kita. Nah, potensi ini sendiri sudah ada sejak kita dilahirkan ya. Setiap orang, setiap manusia, setiap siswa itu mempunyai potensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Ya, mempunyai kemampuan atau potensi yang berbeda-beda. Tidak akan mungkin satu orang itu mempunyai potensi sama dengan yang lainnya. Pasti mempunyai karakteristik ataupun perbedaan-perbedaan di dalamnya. Nah, potensi ini sendiri ada yang sudah kita kenali dan ada juga yang belum atau tanpa kita sadari itu ada di dalam diri kita atau belum kita kenali, ya. Nah, jadi potensi ini itu coba kita ingin cari tahu kira-kira dalam diri kita ini potensi dirinya kita atau kita hubungkan juga dengan gaya belajarnya kita ini kira-kira masuk di kategori apa? Karena secara umum itu terbagi ke dalam 3, yaitu kinestetik, auditori, dan juga visual. Kinestetik ini sendiri adalah satu gaya belajar yang lebih menekankan kepada aktivitas fisik, ya.
Sementara auditori itu lebih kepada hal-hal yang melalui pendengaran. Nah, sementara visual itu gaya belajar yang lebih suka untuk melihat sesuatu, misalnya melihat gambar, poster, dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi di sini untuk mengenali karakteristiknya kita masing-masing, di sini Bapak sudah bagi ya link untuk kalian bisa isi untuk bisa melihat kira-kira potensi yang kita miliki ini dia gaya belajarnya seperti apa. Ya, sudah dapat semua linknya? Oke, jadi kalau sudah Bapak sudah ajarkan ya cara mengisinya ya. Oke, jadi kalau sudah silakan kalian isi saja dengan sebenar-benarnya agar hasil yang didapatkan itu juga sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit boleh? Oke, silakan diisi 5 menit. Tutup dari luar dulu, tutup dari luar. Tutup dari luar, ambil kursi. Oke, sudah? Nah, oke. Jadi yang kalian isi itu adalah instrumen untuk mengenali gaya belajar ya. Nah, di sini ada beberapa ciri gaya belajar. Yang pertama itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Nah, kira-kira dia masuk kalau dalam diri kalian, pas tidak itu kira-kira? Apakah dia masuk di kinestetik, auditori, atau visual? Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar. Jadi dia masuk di visual ya. Senang membaca atau mencatat. Dia masuk di visual. Cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakannya. Kalau ini dia lebih ke kinestetik ya. Karena dia lebih cenderung untuk mempraktikannya secara langsung. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Nah, ini auditori atau yang lebih suka mendengar. Karena biasa juga ada orang atau siswa yang cepat lebih paham jika dia mendapatkan penjelasan dari gurunya itu dengan bentuk suara-suara atau dalam bentuk seperti yang Bapak sampaikan ini dalam metode ceramah. Terus ada juga senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan
atau mendengar suara guru. Nah, ini juga di auditori ya. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, ataupun melakukan langsung. Ini kinestetik. Contohnya saja seperti mata pelajaran, olahraga ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi inilah beberapa ciri dari gaya belajar. Nah, di sini ada refleksi. Nah, refleksi ini coba Bapak bagikan ke kalian. Nanti coba kalian isi ya. Jadi refleksi ini tentang apa yang kalian isi tadi itu kira-kira melalui instrumen yang Bapak berikan itu apa saja yang bisa kalian dapatkan. Oke? Ya, coba dilihat di lembarannya yang Bapak bagikan. Potensi apa saja yang kalian kenali dari asesmen sederhana yang sudah Bapak bagikan tadi kan itu ya. Nanti kalian isi saja ya. Yang kedua, bagaimana hasil asesmen tersebut untuk membantu kalian dalam belajar atau menjalani karir atau pekerjaan di masa yang akan datang. Bisa dipahami? Bapak berikan waktu 1 menit ya, boleh? Untuk mengisi. Silakan diisi. Oke, sudah semuanya? Oke, jadi coba Bapak dengarkan, kira-kira ada yang ingin berkomentar atau menyampaikan pendapatnya ataupun jawabannya dari refleksi yang sudah kita lakukan tadi? Ada? Silakan, Mufa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen keterjangkauan masa? Jawabannya, saya menyadari bahwa saya memiliki kecenderungan dominan di bidang olahraga. Hal ini dapat dicapai dengan bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir pekerjaan. Jawaban saya adalah saya ingin mengembangkan potensi saya di bidang olahraga dengan masuk ke sekolah olahraga agar potensi saya bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan menjawab potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen keterjangkauan, yaitu saya menyadari bahwa saya harus bisa mengembangkan potensi saya tersebut. Nomor 2, bagaimana hasil asesmen membantu Anda dalam belajar dan menjalani pekerjaan? Yaitu dengan saya mengetahui potensi diri saya bisa memilih untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang sesuai dengan potensi saya. Dengan saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu.
Ya, jadi itu tadi sedikit refleksi ataupun tanggapan dari teman kalian mengenai asesmen sederhana yang sudah kita lakukan tadi ya. Intinya bahwa melalui asesmen sederhana tadi itu kita bisa mengenali potensi ataupun kemampuan dalam diri kita sehingga hal tersebut itu dapat membantu untuk kita menata atau merencanakan masa depan kita. Apakah kita ingin melanjutkan ke sekolah yang seperti apa, pendidikan yang seperti apa, tentunya yang sesuai dengan potensi yang kita miliki. Oke, bisa dipahami sampai sini, anakku? Oke, kalau bisa, di sini Bapak punya tampilan gambar ya. Cuma mungkin agak kecil ya. Tapi bisa dilihat ya. Bisa ya? Jelas ya? Nah, jadi di sini di tampilan ini ada seorang guru ya. Dia duduk berhadapan dengan murid-muridnya, yang dimana muridnya ini adalah para binatang. Itu ada serigala, ada gajah, ada burung, penguin, dan juga monyet. Ya? Ada apa saja? Gajah, monyet. Oke. Jadi di antara muridnya ini yang para binatang ini, yang manakah yang bisa memanjat pohon? Apakah gajah bisa memanjat pohon? Penguin bisa memanjat pohon? Serigala bisa memanjat pohon? Jadi yang bisa memanjat pohon? Ada yang ingin berkomentar terhadap ilustrasi gambar yang Bapak sudah tampilkan ini? Apa? Nah, jadi dari ilustrasi gambar ini itu menandakan bahwa setiap hewan ataupun manusia ya, karena di sini ditampilkan dalam bentuk hewan, itu tentu mempunyai kemampuan masing-masing ya. Monyet itu bisa memanjat, yang tidak bisa dilakukan oleh hewan lainnya. Begitu juga dengan hewan lainnya. Misalnya ikan ataupun penguin. Ikan bisa hidup di dalam air. Itu kan tidak bisa dilakukan oleh monyet. Jadi semua yang ada di gambar ini mempunyai karakteristik, potensi ataupun kemampuan masing-masing. Nah, begitu juga kalau kita hubungkan dengan gaya belajar, ya. Gaya belajar ini setiap orang ini, setiap individu, setiap siswa tentu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, dan juga ada yang visual. Nah, mengenali 3 gaya belajar. Gaya belajar visual. Ciri-cirinya itu, yang pertama, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna ataupun tulisan. Senang membaca ataupun mencatat. Tertarik pada tampilan visual seperti video, diagram, map ataupun slide, dan lebih mudah memahami dengan cara membayangkan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi ini ciri-ciri gaya belajar dari gaya belajar visual ya. Nah, jadi strategi pembelajaran yang efektif, bagaimana cara belajarnya supaya efektif, itu menggunakan gambar ya. Karena biasanya ada siswa yang lebih mudah memahami mata pelajaran atau pelajaran ataupun materi yang diberikan oleh gurunya dengan ditampilkan dalam bentuk gambar-gambar ya. Karena itu tadi, orang-orang itu ataupun kita memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada juga yang lebih mudah memahami materi mata pelajaran dalam bentuk ditampilkan dalam video,
ataupun video pendek ya, bukan TikTok ya. Ya, Pak. Nah, jadi kira-kira seperti itu gaya belajar visual dan strategi pembelajaran yang efektif untuk gaya belajar visual ini. Lalu ada gaya belajar auditori. Lebih cepat paham jika informasi yang disampaikan secara lisan. Lisan itu secara apa? Secara langsung. seperti yang Bapak sampaikan begini ya. Senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan ataupun mendengarkan suara dari gurunya. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, percakapan. Cenderung mengulangi informasi dengan cara mengucapkannya. Nah, biasanya orang-orang belajar itu supaya dia mudah paham apa yang disampaikan, dia mudah meresap di otaknya, dia mengulangi pelajaran apa yang sudah disampaikan. Nah, jadi begitu ya. Untuk strategi pembelajaran efektifnya, itu biasanya kita gunakan dengan strategi diskusi, tanya jawab, rekaman suara. Nah, ini juga biasanya juga ada siswa yang lebih mudah memahami mata atau pelajaran ataupun materi pelajaran diiringi dengan musik ataupun lagu. Kira-kira ada yang seperti itu di sini? Ada ya? Yang ketiga itu gaya belajar kinestetik. Kinestetik learner. Cirinya itu yang pertama, belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak ataupun melakukan secara langsung, lebih suka praktek, melakukan eksperimen ataupun aktivitas fisik, mudah bosan jika hanya diam, sering menggunakan gerakan tangan pada saat belajar ya. Jadi orang yang dengan ciri belajar kinestetik ini termasuk orang yang aktif. Jadi dia tidak suka hanya sekedar belajar duduk diam mendengarkan penjelasan dari gurunya, tetapi dia lebih suka aktif, terlibat aktif dengan aktivitas fisik. Wah, orang-orang seperti ini biasanya menyukai pelajaran-pelajaran olahraga ya, karena olahraga ini kan pembelajaran yang menggerakkan atau membutuhkan aktivitas secara fisik. Untuk strategi pembelajarannya itu menggunakan permainan, simulasi, eksperimen, ataupun bermain peran ya. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab ataupun berjalan. Ya, jadi dari Bapak yang sampaikan tadi ini, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Di sini Bapak punya tugas ke kalian, ya, tugas kalian. Tadi kalian sudah mengisi tes instrumen yang Bapak berikan tuh? Sudah tahu hasilnya kan? Oke, jadi di sini kalian sudah Bapak kelompokkan berdasarkan hasil tes instrumen yang Bapak berikan tadi. Yang mana pembelajaran auditori? Yang auditori yang mana? Kelompok mana? Oh, ini auditori ya. Kinestetik. Ini visual yang ini. Oke, jadi Bapak punya permainan atau tugas untuk kalian. Di sini Bapak punya 3 kertas besar ya. Ini pink. Ini karena laki-laki semua jadi merah ya. Ini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik biru. Oke, jadi kalian sudah Bapak berikan semuanya kertas, poster, ya, dan juga spidol. Jadi tugasnya kalian, silakan kalian tulis gaya belajar yang sesuai dengan
hasil tes asesmennya kalian tadi ke dalam atau dituangkan ke kertas yang sudah Bapak berikan itu. Kira-kira gaya belajarnya kalian, misalnya visual lebih suka seperti ini, kinestetik lebih suka seperti ini, ataupun auditori lebih suka seperti ini. Silakan dituangkan atau diisi jawabannya di kertas karton yang Bapak sudah berikan ini. Bisa dipahami ini? Bisa. Oke, jadi Bapak berikan waktu 5 menit ya. Untuk kalian silakan menulis di kertas karton yang Bapak berikan. Silakan. Ayo silakan ditulis nak. Tidak apa-apa, tulis saja. Ya. Tulis saja nama tipe gaya belajarnya di atas. Misalnya di sini apa? Visual ya? Ya, Pak. Tulis saja di sini visual atasnya. Kalian tulis saja 2 saja ya. Tidak usah banyak-banyak, 2 saja. Ayo silakan, ini gagal tulisannya. Tidak usah banyak-banyak, 2 saja ya. Gagalnya tulisannya. Oke, sudah semua? Oke. Jadi saya minta perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan di depan sini ya. Silakan dibaca saja apa yang kalian sudah tulis. Bisa? Oke, jadi siapa yang ingin duluan maju? Saya. Silakan. Satu temannya Bapak pegang ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mendapatkan sertifikat yaitu tentang kinestetik merupakan gaya belajar melalui secara langsung atau visual fisik, yaitu dengan belajar dan bergerak, mengumpulkan praksi dan bergerak. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kinestetik. Silakan kembali. Oke, selanjutnya visual, ayo. Tolong dibantu temannya untuk memegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku dalam kami yaitu tentang visual. Yang pertama, senang membaca atau menggambar. Yang kedua, lebih suka melihat video atau film. Dan yang terakhir, mudah memahami pelajaran dengan membayangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir dari auditori. Silakan dipresentasikan hasilnya. Ayo, silakan di sini, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan dari auditor. Pertama, lebih suka mendengar berdiskusi, suka dengar suara guru, mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk auditori. Oke, jadi dari 3 jenis gaya belajar ini, kira-kira kalian sudah bisa sedikit memahami ya tentang gaya belajar kinestetik itu sukanya seperti apa, auditori itu sukanya seperti apa, maupun juga visual itu gaya belajarnya lebih condong seperti apa. Dari ketiga ini tentu mempunyai perbedaan masing-masing ya. Ini menandakan juga sekali lagi bahwa setiap siswa, setiap anak itu mempunyai potensi, mempunyai gaya belajar ataupun karakteristik dalam belajar itu yang berbeda-beda. Ada yang condong lebih ke kinestetik, visual ataupun auditori. Oke, jadi sebelum Bapak tutup, ada yang ingin disampaikan? Cukup jelas ya? Oke, alhamdulillah kalau memang cukup jelas. Jadi pertemuan pada hari ini Bapak kira cukup. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya dengan jurus-jurus BK hebat lainnya. Oke? Ya, Pak. Jadi sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah ikut berpartisipasi di dalam pembuatan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga nikmat kesuksesan di kedepannya nanti. Amin. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anakku sekalian. Silakan ketua kelas ditutup. Kita keluar untuk doa sebagaimana kita mempersiapkan doa selesai. Siap hormat. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Silakan, sudah jam istirahat ya.